Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kali ini kita akan membahas tentang materi qiraat yang merupakan lingkup daripada kajian seputar muamalah sebagaimana materi tentang jual beli. Di dalam ilmu fikih, qiraat ini memiliki istilah lain yaitu mudharabah. Bedanya kalau istilah qiraat ini digunakan atau populer digunakan oleh masyarakat Hijaz atau di daerah kawasan Mekah dan Madinah, sementara untuk masyarakat Irak lebih familiar menyebutnya dengan istilah mudharabah. Begitu pula para ulama seperti dalam mazhab Hanafi dan Hambali menamakan transaksi ini dengan istilah mudharabah, sedangkan di dalam mazhab Maliki dan Syafi'i lebih memilih menggunakannya dengan istilah qiraat. Baik, kita mulai dari pengertian qiraat. Secara bahasa, qiraat berasal dari kata al-qardu yang berarti al-qat'u, yaitu potongan. Sementara secara istilah, qiraat adalah akad pemberian seseorang kepada orang lain. Maksudnya di sini pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan sebagai modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi untuk kedua pihak sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilakukan di awal transaksi atau akad. Berikutnya adalah hukum qiraat. Hukum qiraat adalah mubah atau jaiz, artinya dibolehkan di dalam agama. Namun meskipun hukumnya mubah jika dilakukan dengan tujuan-tujuan yang baik untuk menolong orang lain, maka ini tentu mendapatkan fadilah atau pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Suhaibin radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, salasun fihinna al-barakah, al-bai'u ila ajalin wal muqaradah wa khaltul burri bisya'iri lil baiti la lil ba'i, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Syuhaib radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli yang bertempo, berqiraat atau memberikan modal kepada seseorang untuk dibagi 2 hasilnya, dan yang ketiga mencampur gandum dengan syair untuk makanan di rumah dan bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Meskipun ada yang menganggap bahwa hadis ini merupakan hadis dhaif. Berikutnya adalah rukun qiraat. Rukun qiraat atau hal-hal yang harus ada di dalam qiraat, yang pertama adalah pemilik modal atau sahibul mal. Yang kedua adalah pekerja atau pengelola atau al-amil. Yang ketiga harus ada akad atau al-aqdu. Dan yang keempat harus ada modal atau al-mal. Dan yang kelima, rukun qiraat adalah harus ada pekerjaan atau al-amal. Dan yang terakhir harus ada keuntungan atau ar-rubh. Masing-masing rukun ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi kita bahas syarat-syarat qiraat. Yang pertama, syarat untuk pemilik modal sekaligus syarat bagi pengelola. Yang pertama, pemilik modal atau pengelola ini harus sudah baligh. Kemudian yang kedua, berakal sehat alias tidak gila, tidak memiliki gangguan jiwa. Dan yang ketiga, pemilik modal dan pengelola ini adalah orang yang merdeka, artinya dia bisa mentasarrufkan harta secara mandiri, tidak dalam penguasaan pihak lain.
Kemudian yang kedua, syarat modal atau al-mal. Yang pertama, modal harus berupa uang tunai. Nah, untuk syarat yang pertama ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang berikutnya mengatakan bahwa modal di dalam qiraat ini tidak mesti dalam bentuk uang, akan tetapi bisa juga dalam bentuk barang yang bisa dinilai dengan uang, dan ini harus diketahui di awal berapa nilai daripada modal barang tersebut. Jadi ulama berbeda pendapat untuk syarat yang pertama dari modal ini. Kemudian yang kedua, jumlahnya harus diketahui. Artinya jumlahnya harus jelas berapa dan diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal transaksi. Yang ketiga, hartanya harus ada. Jadi modal itu harus ada, baik dikeluarkan sekaligus atau bertahap, dan bukan dalam bentuk utang. Kemudian yang keempat, modal diserahkan kepada pengelola. Karena nanti pengelola yang akan menggunakan modal itu untuk menjalankan usahanya, maka harus diserahkan kepada pengelola. Berikutnya yang ketiga, syarat pekerjaan atau al-amal. Yang pertama, pekerjaan ini jenisnya ditentukan oleh pengelola atau pekerja. Jadi yang menentukan pekerjaan apa yang akan dilakukan, usaha apa yang akan dikerjakan adalah pengelola. Kemudian yang kedua, pekerjaan ini harus diketahui oleh pemilik modal. Jadi walaupun pemilik modal di sini tidak berhak menentukan terhadap pekerjaan, tapi ketika pekerjaan itu sudah ditentukan oleh pengelola, maka pemilik modal harus tahu apa usaha, apa pekerjaan yang dikerjakan oleh pengelola tersebut. Yang keempat, syarat keuntungan. Yang pertama, syarat keuntungan adalah pembagian keuntungan itu harus jelas. Jadi berapa persen atau prosentasenya harus jelas. Misalnya pemilik modal 50%, pengelola 50%, atau 60-40, atau 70-30 dan lain sebagainya. Ini harus jelas di awal. Yang kedua, pembagian keuntungan diketahui pada saat akad. Artinya persentase tadi harus sudah sama-sama diketahui ketika masih dalam proses akad transaksi. Artinya di awal ketika perjanjian dilakukan, maka persentase keuntungan ini sudah harus sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, syarat keuntungan ini, pembagian keuntungan ditujukan kepada kedua belah pihak, tidak boleh hanya kepada salah satu. Misalnya hanya untuk pemodal saja atau hanya untuk pengelola saja. Ini tidak boleh. Jadi pembagian keuntungan harus untuk kedua belah pihak dengan persentase yang diketahui, kemudian disepakati. Kemudian yang keempat, syarat keuntungan, pemilik modal wajib menanggung semua kerugian yang diakibatkan dari proses qiraat atau mudharabah ini. Jadi pengelola di sini tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian apapun, kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kesalahan pengelola yang disengaja, kelalaian pengelola misalnya, atau karena melanggar kesepakatan. Jika itu dilakukan oleh pengelola, maka yang menanggung kerugian itu adalah pengelola. Berikutnya adalah pembatalan qiraat. Akad qiraat ini bisa batal jika terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa daripada syarat-syarat qiraat yang sudah kita bahas tadi. Jadi ketika syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, baik satu atau beberapa atau bahkan semuanya, maka otomatis akad qiraat ini menjadi batal. Yang kedua, pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya atau pengelola melakukan sesuatu yang bertentangan atau keluar daripada tujuan akad ini. Jadi jika pengelola meninggalkan tugas yang semestinya dikerjakan, yaitu mengelola usaha dengan modal yang sudah diberikan,
maka jika ia tidak bertugas sebagaimana mestinya, tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang sudah disepakati di awal, maka otomatis akad qirad ini menjadi batal. Dan yang ketiga, apabila salah satu pelaksana atau antara pemilik modal dan pengelola ini ada yang meninggal dunia, maka otomatis qirad menjadi batal. Akan tetapi ini bisa dilakukan atau dilanjutkan kepada ahli waris, tentu saja dengan memperbaharui daripada akad kembali. Jadi kalau misalnya pemilik modal meninggal, bisa saja dilanjutkan oleh ahli waris dengan pembaharuan akad tentu saja. Yang berikutnya adalah larangan dalam qirad. Dalam qirad ini ada hal-hal yang tidak boleh dikerjakan. Yang pertama adalah melanggar perjanjian. Karena ini adalah muamalah, artinya kesepakatan atau keputusan tertinggi itu ada pada kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian, otomatis akad atau transaksi qirad ini menjadi bermasalah sehingga dilarang untuk dikerjakan. Yang kedua, dilarang dalam qirad ini menggunakan modal untuk kepentingan pribadi. Karena kesepakatan awal modal ini diberikan untuk pengelolaan sebuah usaha atau pekerjaan. Maka jika ini sudah disepakati, maka tidak boleh pengelola menggunakan modal ini untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang disepakati atau untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, dilarang menghambur-hamburkan modal. Jadi pengelola dalam hal ini tidak boleh menghambur-hamburkan modal, dia harus mengelola modal dengan sebijaksana mungkin. Dan yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan uang, perdagangan yang diharamkan maksudnya. Jadi pengelola tidak boleh menggunakan modal untuk melakukan pekerjaan atau perdagangan yang melanggar syariat agama, yang diharamkan oleh agama. Ini tidak boleh. Demikian materi tentang qirad, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.